Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Tampaknya kalian semangat sekali ya pada hari ini, lihat. Iya. Di sini sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa di sini. Ibu akan mengajar kalian satu persatu. Anita Maharani, Hadir, Bu. Anissa Novita Barus, Hadir, Bu. Elma Ariani Sibuan, Hadir, Bu. Jandri Syaputra Sendiri, Hadir, Ibu. Marlinda Manalu, Hadir, Bu. Putri Rahayu, Hadir, Bu. Cynthia Febrianta Ginting, Hadir, Bu. Izin dia. Yuda Hadisya Aditya, Hadir, Bu. Anak-anak, apakah dari kalian ada yang tahu materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah kalian, Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Di sini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu menjelaskan alat pengukur suhu dan skalanya masing-masing melalui diskusi dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan alat pengukur suhu dan skalanya masing-masing melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep pemurnian zat padat, zat cair, dan zat gas melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang keempat, dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap pemuaian suatu zat dengan membuat prediksi, keterkaitan, berdiskusi, dan bekerja sama serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pemuaian dengan tepat. Yang terakhir, mampu menyajikan atau mempresentasikan data hasil percobaan yang telah dilakukan di depan kelas dengan benar. Ini bertanya, apakah kalian pernah memasak air di kompor ataupun pernah melihat ibu kalian memasak air di panci? Pernah, Bu. Nah, menurut kalian apa yang terjadi pada saat air ketika mulai mendidih? Ada yang bisa ceritakannya? Ya, jadi ibu Karena silakan. itu yang saya tangkap itu saat air mulai mendidih, molekul air itu mendapatkan energi panas yang cukup untuk berubah dari fase cair ke fase uap, di mana di sini muncul terdapat buih atau gelembung di dalamnya. Benar sekali ya Jantri. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Jantri. Nah, dari perkataan Jantri yang sebelumnya, mengapa muncul atau timbul buih-buih atau gelembung di dalam air tersebut? Ada yang bisa? Ibu silakan. Baik, Marlinda, Ibu silakan. Jadi menurut saya kan Bu, kenapa air itu ketika mendidih terjadi ada buih atau gelombang itu karena ketika panas menyebabkan molekul airnya itu bergerak lebih cepat dan airnya berubah menjadi uap. Itulah mengapa ada bintik-bintik air itu di tutup pancinya itu. Seperti itu sih Bu. Tepat sekali ya jawaban Marlinda. Ayo kita beri aplaus lagi kepada Marlinda. Ibu ambil contoh nih dari kehidupan kita sehari-hari. Pastinya orang tua kalian atau ibu kalian kan pernah tuh mencek suhu tubuh kalian dengan tangannya. Tangan ditaruh di dahi itu. Nah, menurut kalian dari yang tadi yang ibu kalian mencek suhu tubuh kalian dengan tangannya, apakah itu bisa mengukur suhu tubuh kalian dengan akurat, atau apakah bisa kita mengetahui derajat atau nilai suhu dari tubuh kita tersebut? Tidak, Bu. Nah, karena jawabannya tidak dan memang jawaban yang benar adalah tidak, apalah alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu tersebut biar lebih akurat dan benar? Termometer. Kita lebih memahami tentang materi suhu dan pemuaian. Ibu akan membagi kelompok yang terdiri atas sebuah kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Jantri, Elma, Marlinda, dan Putri Rahayu sebagai kelompok pertama, dan Anissa, Anandita, serta Yuda sebagai kelompok kedua. Di sini Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ibu silakan. Baik.
Anak-anak, kalian udah tahu kan apa penerapan dari suhu dan kemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Bagus. Nah, di sini untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang suhu dan kemuaian, di sini Ibu ada menyediakan 4 gambar tentang suhu dan kemuaian. Nah, gambar A itu gambar apa Kak anak? Yang Ya, betul. Itu adalah gambar tiang listrik dengan kabel listrik. Nah, menurut kalian, adakah pengaruh suhu terhadap kabel listrik? Ada, Bu. Sepertinya ada. Ada apa seperti ada? Betul. Jadi kalau pas siang hari, menurut kalian atau yang pernah kalian lihat sendiri lah gitu di siang hari gitu kan, pas panas hari, bagaimanakah keadaan kabel listrik? Mengantar. Mengendor, betul. Nah, di siang hari keadaan kabel listrik itu mengendor. Nah, lalu bagaimanakah keadaan kabel listrik pada malam hari atau pas hujan? Mengentar atau seperti terlihat lurus. Nah, dari gambar yang pertama ini, siapakah yang bisa menjelaskan tentang pemuaian terhadap kabel listrik? Saya Bu. Baik, kepada Anandita. Jadi kan itu kan gambar pertama tiang listrik, yang dimana tiang listrik itu terbuat dari logam yang dapat memuai karena panas atau mengalami ekspansi termal. Jadi ketika siang hari yang sangat panas yang terjadi sekarang ini, udara yang panas itu akan membuat logam pembuatan rel itu memuai. Pembuatan kabel. Pembuatan kabel jadi memuai. Bagus untuk pertanyaan, untuk jawaban anak kita, silakan memberikan aplaus. Jadi di gambar yang pertama dapat kita ketahui bahwasannya ada pengaruh suhu terhadap pemuaian kabel. Baik, untuk gambar yang B, di gambar yang B ini gambar apa Kak Nana? Kereta api, bagus. Nah, di sini dari gambar ini, adakah pengaruh suhu terhadap pemuaian pada kereta api? Ada, Bu. Adakah yang bisa menjelaskan pemuaian terhadap rel kereta api? Saya, Bu. Baik, kepada Yuda. Oh ya, saya tahu kan Bu, kereta api kan Bu terbuat dari logam ya Bu, sehingga dapat memuai itu untuk melakukan ekspansi termal. Sehingga ketika siang hari yang panas, udara yang panas itu akan membuat logam membuat rel itu memuai itu. Betul. Bagus untuk jawaban Yuda, silakan berikan aplaus. Sama seperti gambar yang pertama, bahwasanya suhu itu berpengaruh pada pemuaian benda. Oke, selanjutnya ada gambar yang C. Ini gambar apa, anak? Ini adalah gambar termometer. Menurut kalian, adakah pengaruh suhu terhadap termometer? Ada, Bu. Kalau ada, siapakah yang bisa menjelaskan pengaruh suhu terhadap pemuaian termometer? Saya Bu. Baik, kepada Anissa. Dari pengetahuan saya, kalau termometer itu kalau terjadi pemuaian pada panas, menyebabkan bahan pengisnya itu, misalnya bahan pengisnya itu kan alkohol atau laksa. Jadi ketika terjadi pemuaian itu dapat digunakan untuk satu suhu, untuk menghitung suhunya. Berarti dari penjelasan Anissa tadi, bahwasanya ada juga pengaruh suhu terhadap pemuaian termometer. Silakan berikan aplaus. Ya. Bu. Oh, boleh. Cepat ya Yuda. Sebentar Bu. Jangan main-main di kamar mandi. Main apa? Oke, baik. Ini yang gambar yang D. Kita lanjutkan ya. Ya. Ini gambar apa, anak? Ya, betul, balon udara. Menurut kalian, apakah ada pengaruh suhu terhadap balon udara? Ada, Bu. Kalau ada, siapakah yang bisa menjelaskan pengaruh suhu terhadap balon udara? Saya Ibu. Baik, pada Dr. Rahayu. Jadi balon udara itu bisa terbang ketika ada udara yang dipanaskan. Nah, udara akan memuai menjadi kurang padat dari sekitarnya.
Jadi itu memberikan gaya aplikasi sehingga balon udara itu tadi bisa terbang. Betul. Jawaban dari Putri Rahayu katanya tadi bahwasannya ada pengaruh suhu terhadap pemuaian balon udara. Suhunya itu jika dipanaskan maka balon udara bisa terbang. Betul. Silakan berikan aplaus kepada Putri. Baik, keempat gambar ini telah kita diskusikan ya anak-anak. Nah, ibu mau nanya lagi. Menurut kalian, gambar manakah yang merupakan pemuaian zat padat di sini? Gambar A dan gambar B. Di sini pemuaian zat padat itu tadi pada yang listrik dan kereta api. Bagus. Yang kedua, menurut kalian, gambar yang manakah yang termasuk pada pemuaian zat cair? Gambar C, yaitu bagus. Yang terakhir, yang menurut kalian, gambar manakah yang termasuk pada pemuaian zat gas? Balon udara itu termasuk pada pemuaian zat gas. Bagus. Nah, di sini untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai suhu dan pemuaian ini, kalian udah ada kelompok kan? Nah, dalam kelompok kalian akan bekerja sama nanti dan mengerjakan dan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini nanti menjadi panduan kalian untuk melakukan percobaan mengenai suhu dan pemuaian. Memberikannya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok sama. Nah, silakan dibaca dulu LKPD-nya ya, anak. Baik anak-anak, di lembar pertama di situ ada biodata yang akan kalian isi. Nanti kalian mengisi nama kelompok, nama anggota kelompoknya, kelas berapa, terus hari atau tanggal percobaan. Hari atau tanggal percobaannya itu diisi di tanggal sekarang ya anak. Oke, bagus. Masalah yang akan kalian selidiki adalah dapatkah balon terbang jika botol dipanaskan? Oke anak-anak, sudah paham? Dapatkah balon terbang jika botol dipanaskan? Dan bagaimana jika botol itu didinginkan? Oke, itu lalu masalahnya. Baik, kepada kalian silakan merumuskan hipotesis dari rumusan masalah yang tadi. Baik, silakan pada kelompok. Apakah ada kesulitan saat kalian merumuskan hipotesis anak? Enggak, Bu. Silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Sudah anak? Bentar Lagi, lagi Bu. Oke, Bu. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kemana? Oke, ditunggu.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Oke. Sudah semua kan? Sudah. Oke. Baik. Salah satu perwakilan dari kelompok silakan mengambil alat dan bahan berikutnya. Depan. Nih. Udah kan? Nah, alat dan bahannya sudah ada di depan kalian. Bahan hipotesis kalian juga sudah ada. Jadi silakan kalian, mohon perhatiannya, silakan kalian melakukan percobaan dengan menentukan langkah-langkah kalian sendiri. Langkah-langkah percobaannya itu kalian sendiri yang menentukan dan gambar sketsanya nanti di LKPD. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian isilah nanti hasil percobaan kalian pada daftar percobaan yang ada di LKPD dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, silakan lakukan percobaannya. Baik, Bu. Isi air dingin secukupnya. Oke. Emang kalau dari sini semua sih kita taruh ini. Baru ada kedua berisi air panas ini. Selanjutnya letakkan botol kaca ke wadah yang berisi air panas. Punya kurang Yes, itu. meledak loh. Meledak ini? Enggak loh. Kok meledak? Udah. Baru masukkan balon pada mulut botol kaca, tunggu beberapa menit dan amati yang terjadi pada balon. Enggak nampak. Panas kali. Enggak panas kali. Ketika dimasukkan di air panas, balon itu mengembang. Ya, pasti ya. Mak naikin pesta tadi ya. Menyusut ya. Di kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Terus. Nah, terus. Yang warna 2 berisi air putih. Masukkan balon pada dua botol kaca. Letakkan botol kaca pada wadah yang berisi air panas. Tunggu beberapa menit dan amati yang terjadi pada balon. Iya, Ibu. Siapa itu? Yang ngapain siapa? Karena dia yang Udah enak lah. Nah, terus? mana? Iya, apa kan? Sampai tegang dia. Macam gitu. Widih. Ini masa ini gini. Terus pindahkan botol kaca dari wadah air panas ke wadah air dingin. Tunggu beberapa menit. Terjadi kompleks menyusut seperti dompet. Gambar balon nggak tahu aku. Terus buat gambar wadahnya. Iya. Hubungan antara sewu dengan perubahan ukuran zat
Nah, itu inlah. Kalau suhunya panas, Kalau suhunya panas, makanya itu kurang zatnya semakin membesar. Apakah ada kesulitan? ukuran jadinya secara balon. Iya. Tadi kan balon itu termasuk tadi pemuaian balon itu termasuk pada pemuaian jet. Gas. Jadi di sini ukuran jetnya itu maksudnya di sini adalah jadi balon masuk di sini tuh hubungan antara suhu itu tadi saat suhu air panas itu masuk ke dalam balon, wadah balon itu bentuk balon itu jadi jadi itu loh maksudnya tapi ini ada perubahan pada ukuran balon itu tadi. Adakah kesulitan lain? Tahu. Oke, baik, silakan lanjutkan. Baik, Bu. Kita suruh panas kan? Baik, kelompok ini apakah ada kesulitan yang dialami? Tidak ada, Bu. Kalau ada, silakan bertanya pada Ibu ya. Ini kan harusnya ini kan? Membesar ya? Menjudi. Beda lagi. Semuanya. Apa hubungan antara suhu dan perubahan ukuran jet? Semakin panas suhunya, otomatis Semakin panas suhunya. Mungkin di sini. Semakin besar perubahan ukuran jet. jika gas dalam bakal volume dimandikan. Berarti volumenya diketahui, volume dimandikan. Diketahui Gimana nih kalau sini? Kan udah cerita. dalam T-nya 37. berarti ini kesana. Sehingga menjadi volumenya
Bu, ini liternya ubah. Iya, diubah ya. Ini liternya ubah atau tetap Buat dalam bentuk liter saja ya. Baik Bu. Tengok Yuda, bantu kawanmu. Jangan kau main-main aja Yuda. Ini kerja kelompok Yuda. Oke Yuda. Tanya P ya? Siap Bu. ubahan kan? Berarti dia tahu. P sama dengan P2 dikurang Oh iya. per P1 T2 kurang T2 T2 kurang T1 T2 Berarti 1,5 52 kalau 30 itu 15 Itu lebih dari tadi. Berarti 0,5 Tapi dia kan nggak pernah ada Liter tadi Liter. Ini tekanan. Ah, sabar. Bu, Karena adanya proses pemuaian yang terjadi. Suncan goyang-goyang. Sini lagi, tapi sini lagi berhenti. Ya, di lantai satu. Kayaknya. Ada dua lagi. Masuk lagi. di lapangan kita. Oh, berarti itu sudah selesai sholat. Oh, ini udah bisa selesai nih kan? Ya, iya, iya. Bagaimana anak-anak? Sudahkah diisi semua? Kelompok dua guys ya. Sekarang kita tinggal menunggu kelompok satu ya. Lagi. Udah. Sudah menentukan hipotesis di awal. Sekarang samakan. Setelah kalian melakukan percobaan ini tadi, apakah hipotesis yang kalian buat tadi sesuai dengan hasil percobaan yang kalian buat? Ada yang kalian masukkan? Oh, poin keempat. Oke, belum Oke, sudah anak-anak? Sudah siap kerjakan? Sudah. Bagus. Baik. Ibu di sini mau menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan data hasil percobaan yang telah dilakukan kepada kelompok satu. Salah satu perwakilannya ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, pada posisi silakan. Baik, Ibu. Nah, dari hasil langkah-langkah percobaan yang telah kami lakukan terhadap balon dan air yang bersuhu, di sini keadaan balon saat air dimasukkan saat di air dingin itu menyusut, dan keadaan balon pada saat di air panas itu balonnya mengembang. Nah, hal itu terjadi ketika suhu airnya itu panas, karena maka ukuran zat gas pada balon itu akan bertambah sehingga balonnya itu mengembang atau membesar.
Dan pada suhu air yang dingin itu ukuran zat gas pada balon akan berkurang sehingga balonnya itu tadi menyusut. Bagus. Itulah hasil percobaan dari kelompok 1. Silakan berikan aplaus. Oke. Setelah melakukan percobaan tadi, siapakah yang bisa menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan? Saya Bu. Baik, pada Ketika udara di air panas pada balon, molekul-molekul di udara mulai bergerak dan menyebar. Hal ini memaksa udara hangat ke atas sehingga mendorong balon ke atas atau disebut mengembang dan sebaliknya pada air dingin. hipotesis kalian apakah dapat diterima? Dapat. Wah, itulah tujuan dari percobaan tadi. Baik, di sini Ibu akan memperjelas tentang materi kita dan hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Nah, kalian udah tahu kan bagaimana menentukan skala dari termometer? Udah tahu. Terus itu berapa, Rana? 100 Bu. 100. Bentuknya berapa? Kalau titik diri dari reamun 80 derajat reamun. Kalau titik bekunya 0 derajat reamun. Kalau Fahrenheit 273 ya? Kelvin anak-anak 212 derajat Fahrenheit. Titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin berapa titik didihnya? 273,15 Kelvin. Kalau titik bekunya titiknya berapa? 373,15 ya. Ya, 373,15 Kelvin. Kalau titik bekunya 273,15 Kelvin. Oke, bagian suhu udah bisa lah bertambah. Ada berapa tadi zat pemuaian zat anak-anak? Ada apa saja? Pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di pemuaian zat padat itu terdiri dari 3 pemuaian. Adakah yang tahu itu? Ada pemuaian panjang, ada pemuaian volume, dan pemuaian ada pemuaian luas. Jadi di sini yang pertama tadi pemuaian panjang. Adapun rumus dari pemuaian panjang yaitu L2 sama dengan L1 ditambah delta L. Jadi karena delta L sama dengan L1 alfa dikali delta T, maka persamaan yang didapat adalah L2 sama dengan L1 1 ditambah alfa delta T. Nah, delta T. Nah, L1 itu adalah panjang batang mula-mula dengan kesatuan meter. Jadi kalau L2 itu adalah panjang setelah batang mengalami pembuahan. Dengan satuannya juga meter. Kalau delta T itu adalah suhu dengan satuan derajat Celcius. Baik, selanjutnya yang kedua itu untuk pemuaian
pemuaian luas. Adapun rumus pemuaian luas ada yang tahu? Tidak. Rumus pemuaian luas itu adalah A2 sama dengan A1 A ditambah 2A AT. A2 itu adalah luas bidang setelah dipanaskan. Jadi adapun satuannya itu adalah meter kuadrat. Jadi A1 itu adalah luas bidang bulat dengan satuan juga meter kuadrat. Jadi, nah di sini ada delta. Ini delta A ya anak-anak. Nah delta A ini adalah selisih dari dua bidang, selisih dari bidang A1 dan A2 dengan ini tidak ada satuannya. Oke, yang ketiga ada apa tadi yang ketiga anak? Apa yang ketiga tadi? Pemuaian volume. Jadi rumus dari pemuaian volume ini adalah P2 sama dengan P1 A ditambah 3A kali delta P ya. Oke. P1 itu apa Nana? Volume awal dengan satuan meter kubik. Volume 2 itu volume adalah satuan meter kubik juga ya. Oke. Kalau delta P itu apa? Volume dengan satuan meter kubik juga. Ibu izin bertanya, A itu apa? Idiot. Iya, pertanyaan yang bagus. A ini adalah baik A di sini, A yang kecil di sini dan A yang kecil di sini itu adalah koefisien muai panjang, luas. Apakah ada yang masih mau bertanyakan? Udah ada pamor pulang. Oke, udah paham kan anak-anak? Baik, kepada anak-anak, setelah kalian melakukan tadi percobaan, kan tadi diberikan ibu guru LKPD. Bolehlah dikumpul perwakilan untuk Oke, Bu. Ini dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada anak. Setelah kita melakukan percobaan dan foto hari ini kan sudah selesai. Untuk penugasan di rumah, biar lebih paham lagi kita, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di buku kita pada halaman 115 dan Ibu mohon kepada kita semua agar di pertemuan selanjutnya pembelajaran kita itu lebih aktif. Jadi kita harus belajar di rumah dengan topik nanti di materi selanjutnya itu perubahan terhadap kalor agar anak-anak sekalian dapat memahaminya, serta boleh juga ditonton video atau dibaca-baca bukunya ya anak-anak. Ya Bu. Baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian pulang dalam keadaan selamat dan jangan lupa untuk belajar. Selamat siang. Baik, siang.